Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ainun Rosidah dari kelas TMT 4B dengan nomor absen 29, nomor induk mahasiswa 1262042031155. Untuk video penjelasan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contohnya, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 ditambah 2y kuadrat sama dengan 4xy. Di dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu menjadi y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat, dan setengahnya bawah berasal dari y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam x, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar fungsi-fungsi implisit. Nah, untuk sintaksnya sendiri yaitu kita tuliskan with plots, implicit plot, kemudian buka kurung fungsi, x sama dengan a titik b, y sama dengan m titik n tutup kurung. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Oke, selanjutnya langsung saja kita menuju pada contoh. Gambarlah grafik fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 pada x elemen negatif 10,10 dan y elemen negatif 10,10. Untuk penyelesaiannya dapat kita tuliskan with plots titik 2 enter implicit plot x kuadrat ditambah y kuadrat tutup kurung sama dengan 16, x sama dengan negatif 10, titik 10, y sama dengan negatif 10, titik 10. Kemudian kita tutup kurung. Nah, perintah ini akan menghasilkan gambar grafik seperti ini. Pada gambar yang telah muncul ini, tampak bahwa nilai x dan y terdapat pada antara negatif 4,4. Padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai x dan y pada interval negatif 4,4. Nah, selanjutnya langsung saja kita menuju pada contoh yang kedua. Ini, gambarlah grafik fungsi 2x kuadrat ditambah y kuadrat tutup kurung kuadrat sama dengan 25 x kuadrat dikurangi y kuadrat untuk x dan y elemen negatif 4,4. Untuk caranya sama seperti tadi. With plots
kemudian titik 2 kita enter. Maaf. Nah, kita tuliskan ulang saja ya. Kita tulis seperti ini. With plots titik 2 sama dengan implicit plot. Kita buka kurung 2 kali x kuadrat ditambah y kuadrat tutup kurung kuadrat sama dengan 25 buka kurung x kuadrat dikurangi y kuadrat koma x sama dengan negatif 4 titik 4 koma y sama dengan negatif 4 titik 4, kemudian kita tutup kurung. Oke, hasil perintahnya tampak gambar seperti ini. Nah, terlihat pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik tersebut dilewati, karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambarkan pada Maple adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot, digunakan optional points. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Oke, kita tambahkan 6 points. Implicit plot kita tuliskan saja. Ini. Kemudian 6 points sama dengan 1000. Kita tutup kurung. Nah, akan diperoleh gambar seperti ini. Di sini untuk 0,0 terlewati oleh grafik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dan grafik fungsinya yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan Maple. Oke, contoh yang pertama, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama bisa kita definisikan. Kita gunakan expression seperti ini. Kita ubah variabelnya menjadi x, kemudian kita tuliskan operasinya x kuadrat. Kemudian kita enter seperti ini. Lalu, dari perintah ini kita akan gunakan plot. Kita gunakan plot. Kita gunakan plot f seperti ini.
gambarnya akan muncul seperti ini. Nah, kita coba untuk X-nya kita ganti dengan negatif. Tambahkan negatif, maka gambarnya akan tetap sama? Ya, tetap sama. Dari perintah ini akan tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f negatif x, yaitu x kuadrat. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi. Ini grafik fungsinya. Dengan menggunakan maple diperoleh grafik fungsi fx seperti ini. Nah, dari gambar ini tampak bahwa grafik Y sama dengan X kuadrat simetris terhadap sumbu Y. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Lalu saja kita menuju ke contoh yang kedua. Diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3, dengan menggunakan maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Nah, kita definisikan terlebih dahulu ya. Menggunakan expression, kita ubah variabelnya jadi x, lalu operasinya kita ubah menjadi x pangkat 3 seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan negatif fx dan f negatif x. Nah, kita coba plot. Yang pertama kita gunakan negatif fx ya, negatif fx. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Sekarang kita akan coba menggunakan f negatif x. Plot f negatif x, tutup kurung. Nah, gambar yang diperoleh yang diberikan tampak bahwa f negatif x sama dengan negatif fx, yaitu negatif x pangkat 3. Dengan demikian, maka fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Sedangkan grafik fungsinya ditunjukkan pada gambar ini. Nah, di sini grafik fungsinya antara negatif fx dengan f negatif x adalah sama. Tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Oke, sekian pembahasan mengenai fungsi implisit. Semoga penjelasan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.